Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ferdi di Desain Landing Page. Dan kali ini kita akan membahas masih dalam rangka seri landing page Ramadan. Kalau di video kemarin kita sudah mencoba mengupload template file JSON Elementor ya untuk landing page Ramadan nomor yang pertama. Kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana desain template landing page Ramadan desain yang nomor 2. Oke, kita cek dulu, kita akan login ke dalam website WordPress kita. Baik, ini saya sudah login ya di dalam website WordPress saya. Jadi sebagai informasi, template landing page atau file JSON ini hanya bisa digunakan di website berbasis WordPress dan Anda pastikan sudah menginstal Page Builder atau plugin Elementor seperti ini. Oke teman-teman, untuk membuat landing page Ramadan yang kedua, maka kita hanya perlu mencoba menguploadnya ya ke dalam website kita. Teman-teman kalau sudah menginstal Elementor, di bawah opsi menu Elementor ini ada templates gitu ya, tinggal diklik saja atau teman-teman bisa cek save templates. Nah oke, lalu kita akan import templates yang kita sudah miliki di dalam komputer kita atau laptop kita. Import templates, choose file, lalu kita upload yang nomor 2 ya. Ini dia teman-teman ya, landing page Ramadan nomor 2. Oke, sudah ada filenya di sini, kita tinggal import saja. Nah kalau sudah diimport dia akan masuk seperti ini ya, artinya ini sudah masuk di dalam folder templates yang ada di dalam Elementor kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman, tinggal klik add new halaman gitu ya. Lalu kita ketikkan judul tentunya terserah teman-teman. Kalau saya beri contoh ini, kita tuliskan dengan landing page Ramadan 2 ya, karena kemarin yang satu sudah kita upload. Lalu kita klik edit with Elementor. Oke, kemudian kita tunggu ya sampai Elementornya muncul. Jangan lupa setelah muncul tampilan Elementor seperti ini, ke pojok kiri bawah icon gini ya, setting atau pengaturan, lalu teman-teman pilih page layout yang Elementor Canvas supaya nanti tampilan Elementornya penuh seperti ini, full ya. Nah, kita menuju ke folder template, my templates di sini ya, atau kita akan mencari templates yang sudah kita upload tadi. Jadi JSON file landing page Ramadan yang kedua gitu ya. Kita ketikkan Ramadan ya, ini dia ya, LP nomor 2. Jadi saya udah pernah upload sebenarnya ya, saya cuma ulangi saja sebagai contoh buat teman-teman. Ini yang barusan saya upload ya. Ini kalau sudah teman-teman lihat LP Ramadan nomor 2, ini JSON filenya udah masuk, maka teman-teman tinggal klik insert saja. Setelah teman-teman klik insert, nanti Elementor akan memanggil atau memunculkan file JSON yang sudah kita miliki ini menjadi sebuah tampilan landing page lengkap ya di halaman baru Elementor yang kita buat. Oke teman-teman, ini dia Elementor sudah menampilkan file JSON-nya, tampilannya seperti ini gitu ya, desainnya. Teman-teman bisa lihat ini section pertama, kemudian bagian bawahnya ini ya, dividernya itu ya, menggunakan cloud seperti ini gitu ya. Kemudian image di sini, tampilan di atas, kemudian ada headline di sebelah kiri seperti ini. Kalau teman-teman ingin melihat tampilan mobile-nya, teman-teman bisa cek dia, ada icon responsive mode di pojok kiri bawah lagi ini, tinggal diklik. Nah, kita akan lihat tampilan mobile-nya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman tampilan mobile dari template landing page Ramadan file yang kedua. Oke, jadi artinya tampilannya tetap keren ya, baik di mobile, tablet, ataupun kita menggunakan desktop untuk editing utamanya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, kita bisa cek. Ini teman-teman kalau memiliki logo brand sendiri bisa diupload di sini, jadi gampang untuk mengganti logo yang di sini. Teman-teman tinggal choose image, lalu kalau sudah punya di media library bisa diupload dari media library atau dari upload dari komputer teman-teman atau laptop teman-teman gitu ya. Tinggal cari aja file logonya di mana. Lalu headline-nya juga gitu ya. Ini saya lupa nih, 1440 berapa Hijriah ya, 1444 ya, 1443 Hijriah misalnya gitu. Ya tinggal dirubah gitu. Teman-teman fashion paling cantik, nah misalnya kalau teman jualan fashion busana muslimah misalnya fashion paling cantik dan memukau di hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Oke, kalau headline ini tentunya silahkan ya, bebas sesuai dengan keinginan teman-teman, karena teman-teman yang punya ide pastinya untuk memikirkan copywriting headline yang menarik ya untuk landing page teman-teman. Lalu di bawahnya sini teman-teman bisa tambahkan caption atau keterangan apapun gitu ya.
yang menegaskan headline utama tadi mungkin. Lalu ada tombol call to action yang pertama. Jadi tombol call to action yang pertama ini bisa diklik beli sekarang ke arah WhatsApp, atau nanti teman-teman bisa arahkan ke menu Anchor ya. Menu Anchor kemarin saya sudah singgung juga di video sebelumnya, tapi saya juga coba ulas lagi ya. Menu Anchor ini akan kita arahkan ke tombol pembelian yang ada di dalam landing page ini. Kita contohkan misalnya pilihan produknya ada di sini misalnya ya. Nah, ini kalau pilihan produknya, kalau teman-teman tombol pertama ini mau diarahkan langsung ke pilihan produk yang ada di sini, maka teman-teman perlu menambahkan menu Anchor di sini. Teman-teman tinggal cari menu Anchor, oke. Nah, menu Anchor ini tinggal drag saja ke sini. Nah, oke, teman-teman akan muncul ya seperti angkur ya, jangkar seperti ini. Lalu teman-teman harus membuat kode ataupun ID dari menu ini. Nah, pilihannya di sebelah kiri ini, misalnya ID-nya adalah beli gitu ya, tanpa tanda yang lain-lain, ketikkan aja beli. Lalu untuk mengelingkan tombol ini ke bagian pilihan produk atau pembelian, teman-teman cukup menambahkan link dengan hashtag ya, hashtag beli. Oke, kalau teman-teman sudah tambahkan hashtag beli, maka ketika visitor atau teman-teman coba klik, nah dia langsung dibawa ke bagian pilihan produk atau check out ya nantinya teman-teman, terutama ketika teman-teman ingin mengarahkan pembeli ke arah situ. Oke, nah ini model yang sudah tersedia seperti ini teman-teman ya. Kalau fashionnya tentunya karena ini model template, teman-teman bisa sesuaikan dengan model yang sudah teman-teman punya sendiri gitu ya, model busana muslimah yang teman-teman sudah punya. Maka untuk berubahnya juga sama, silahkan klik choose image gitu ya. Teman-teman bisa memilih dari laptop atau komputer teman-teman, dan sama kalau sudah diupload di media library, teman-teman tinggal cari di media library yang sesuai itu ya modelnya untuk hero image ya, image utama yang ada di bagian atas ini. Oke, kemudian brand-brand yang teman-teman sudah bekerja sama misalnya, atau merek-merek yang teman-teman jual bisa ditampilkan di sini. Menggantinya juga sangat mudah, seperti biasa choose image, tinggal upload ataupun dari media library. Nah, ini untuk mengganti setiap keterangan di sini juga sangat mudah ya. Saran saya klik di setiap bagiannya, kemudian ke kiri saja berubahnya di sini. About us misalnya. Nah, ini kalau pakai bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau memang ini kita jualannya untuk orang Indonesia ya, tentang brand kami misalnya. Ini teman-teman tinggal berubah ya. Jadi di sebelah kiri. Ini juga bagian heading gitu ya. Sekali lagi tinggal klik di bagian atau sectionnya, lalu teman-teman ke arah kiri supaya editingnya lebih aman gitu ya, tidak tergeser-geser kalau di bagian kiri sini. Lalu ini bisa teman-teman tambahkan sekilas profil bisnis teman-teman. Ini juga bisa Anda tambahkan gambar toko Anda atau mungkin foto Anda ya sebagai penjual produknya. Lalu ini semacam social proof-nya, ada berapakah brand yang teman-teman punya, kemudian berapa stoknya. Ini perubahannya semua di samping sini ya. Ini tinggal diklik bagian pensil atau pena ini, lalu teman-teman, nah ini dia, tinggal disesuaikan. Nanti ini kan ada pergerakan, ketika teman-teman sudah ada 200 merek misalnya, teman-teman bisa cantum 200 merek, maka dia perhitungannya, nah dia akan menghitung sampai 200 merek misalnya teman-teman, stoknya. Nah ini teman-teman kalau seperti ini contohnya tergeser ya, tapi saya bisa geser ulang. Nah ini teman-teman, nah ini tergeser sedikit tadi ya. Nah sorry, nggak apa-apa, nanti kita ulang dari sini ya. Nah ini saya contohkan ya berapa stok yang teman-teman punya. Klik di sini, teman-teman punya 2000 stok juga misalnya, cantumkan, maka dia akan counternya akan menghitung sampai stok teman-teman. Nah ini juga bisa perubahannya sama. Klik di bagian sectionnya ini, lalu teman-teman klik di sebelah kiri. Oke, ini disesuaikan dengan stok dan produk teman-teman pastinya. Lalu untuk produk-produk yang ada di sini, nah ini dia ada 4 produk yang ditampilkan. Ini diarahkan ke halaman lain juga bisa gitu ya, kalau nantinya teman-teman memang ini dijadikan sebagai semacam front page atau landing page, dan nanti diarahkan ke halaman toko online teman-teman. Atau misalnya setiap produk di sini mau diarahkan ke tombol WhatsApp juga bisa. Nah ini teman-teman tinggal menyesuaikan gitu ya. Beli sekarang, ikonnya bisa ditambahkan, icon WhatsApp misalnya. Ini tinggal pilihannya WhatsApp. Nah ini, lalu teman-teman masukkan link WhatsApp di sini gitu ya, tinggal diketikkan https 2, biasanya kan gitu ya kalau tombol WhatsApp wa.me bla bla bla, terserah teman-teman gitu ya.
Kalau teman-teman sudah memiliki link WhatsApp bisa tampilkan di sini, bisa satu-satu. Lalu apabila teman-teman ingin menampilkan banyak produk, silahkan tentunya tinggal diduplikasi aja ini ya. Nah, teman-teman tinggal klik di section yang ini, klik kanan, kemudian duplicate. Nah, jadi teman-teman bisa akan memunculkan 8 produk. Teman-teman ingin tambahkan lagi, juga bisa tinggal duplicate lagi, maka teman-teman bisa menampilkan hingga 12 produk seperti ini. Nah, ini tergantung keinginan teman-teman pastinya gitu ya. Kalau teman-teman ada 8 atau 12 produk bisa ditampilkan semua juga seperti ini juga bisa gitu. Atau kalau misalnya teman-teman ingin lebih efektif dan efisien, misalnya hanya 4 produk ya, nanti diarahkan ke halaman penjualan yang lain ataupun katalog teman-teman di halaman yang lain, ini juga bisa. Lalu bagian selanjutnya adalah keunggulan produk gitu ya. Jadi kelebihan produk teman-teman itu bisa dicantumkan poin-poinnya seperti apa sih, apa yang menyebabkan produk teman-teman lebih istimewa dari produsen yang lain atau lebih istimewa dari produk yang lain. Nah, ini bisa dituangkan di section ini. Dan tidak kalah penting ini adalah section testimonial. Nah, teman-teman bisa mencantumkan testimonial dari konsumen atau mereka yang telah membeli produk teman-teman di sini. Baik teks utamanya ini tinggal dirubah ya seperti ini. Lalu foto yang memberikan testimonial, namanya dan ini bisa dirubah di sini. Ini juga formatnya teks ya, jadi mudah untuk dirubah. Tinggal diklik di bagiannya, lalu teman-teman tinggal ke kiri. Dan tidak lupa adalah FAQ atau frequently asked question atau pertanyaan yang sering disampaikan oleh calon pembeli atau visitor. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan kalau teman-teman menjadi calon konsumen itu kira-kira mau tanya tentang apa sih, teman-teman bisa mencantumkan di sini. Misalnya apakah produknya original, alamat pengiriman dari mana gitu ya misalnya. Apakah bisa membeli langsung, bisakah dengan pembelian COD misalnya, yang populer kan sekarang seperti itu ya. Dan ditutup dengan ini call to action selanjutnya. Ini sama juga ya teman-teman, ini bisa diarahkan ke bagian checkout ya, atau pembelian di bagian atas gitu ya, beli misalnya. Sama ketika diklik di sini teman-teman bisa mengarahkan visitor kembali ke checkout produk atau pilihan produknya. Ini juga logo, kemudian keterangan ya, teman-teman menambahkan keterangan yang lain tentang produk teman-teman. Lalu logo-logo sosial media ini tinggal dirubah juga gitu ya, dan tahun ini misalnya 2023, lalu merek teman-teman apa gitu ya, dan hak cipta. Nah, tentunya karena ini template Elementor yang section-sectionnya ini bisa ditambahkan, akan sangat bebas teman-teman menambahkan modul apapun yang ada di Elementor, baik yang free maupun yang pro gitu ya, atau tambahan-tambahan dari plugin-plugin yang lain misalnya, atau widget add-on yang lain dari Elementor ini teman-teman bisa menambahkan yang lain-lain. Video misalnya kalau ada modelnya, teman-teman menambahkan Google Maps di toko offline-nya teman-teman juga bisa gitu ya. Ini pilihannya. Tentunya bebas teman-teman ya, sekali lagi untuk melakukan editing di template ini teman-teman tinggal menambahkan ya, tanpa perlu memikirkan konsep dasar desainnya itu seperti apa lagi ya. Teman-teman tinggal melakukan editing dan menambahkan fitur-fitur lain yang teman-teman butuhkan. Baik, itu dia teman-teman untuk review kita untuk landing page Ramadan kedua atau file JSON landing page Ramadan yang kedua dari paket landing page Ramadan. Kita akan bahas template yang lain di video selanjutnya. Jangan lupa gitu ya, selalu follow dan subscribe ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi dan update video terbaru dari kami. Bagi teman-teman yang tertarik dengan template-template landing page ini, silakan cek link di deskripsi video YouTube saya ini. Gitu ya, di situ akan tercantum. Atau teman-teman yang kemudian tidak mau repot, nggak tahu WordPress gitu ya, saya belum bisa membuat landing page sendiri, teman-teman butuh jasa saya untuk pembuatan landing page, silakan hubungi saya juga. Kontak saya juga terdapat di deskripsi video YouTube saya. Oke teman-teman, itu saja video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.